Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi yuhibbul muhsinin wa yarfa'u darajatil muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 83 sampai 89 di situ dikisahkan tentang beberapa nabi sekaligus permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Seperti Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit yang sangat berat ya, yang tidak sembuh-sembuh, tapi Nabi Ayub tidak berputus asa ya, tidak berputus asa. Juga di situ dikisahkan tentang Nabi Ismail, Nabi Idris, Nabi Zulkifli sebagai orang-orang yang sabar, sebagai orang-orang yang sabar. Karena apa? Karena mereka diuji dan mereka lolos, ya. Mereka lolos. Juga dikisahkan tentang Nabi Yunus, ya. Nabi Yunus yang kecewa. Kenapa Nabi Yunus kecewa? Karena berdakwah bertahun-tahun, umatnya hanya sedikit, ya. Pengikutnya itu hanya sedikit. Lebih banyak jamaah malam ini. Lebih banyak jamaah malam ini. Padahal Nabi Yunus itu sudah berdakwah bertahun-tahun. Nah, Nabi Yunus kecewa, terus pergi meninggalkan umatnya, lalu langsung ditegur oleh Allah. Ya, ditegur oleh Allah. Dia naik kapal, terus dilemparkan ke laut, dilemparkan ke laut. Juga di situ nanti bisa dibaca Ibu Bapak ya. Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 83 sampai 89. Juga di situ dikisahkan tentang Nabi Zakaria yang sudah tua, istrinya mandul ya. Tapi beliau belum punya anak ya. Beliau belum punya anak. Apakah mereka itu terus grundel misalnya begitu, kecewa pada Allah gitu? Di ayat ke-90-nya disampaikan atau diceritakan oleh Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiin. Sesungguhnya nabi-nabi tadi itulah yang dikisahkan Allah dengan segala persoalannya, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi walaupun diuji dengan penyakit, dengan belum punya anak dan lain sebagainya tadi, tetap para nabi itu selalu bersegera di dalam mengerjakan kebaikan-kebaikan. Lalu lanjutan ayatnya, dan mereka berdoa kepada Allah dengan berharap dan cemas. Jadi tetap berharap kepada Allah. Persoalan-persoalannya bisa diselesaikan oleh Allah. Dan mereka juga cemas ya, kekhawatiran, ada khawatir tidak dikabulkan doa-doanya. Doa-doanya. Sebagai manusia juga para rasul tadi juga khawatir. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk beribadah kepada Allah. Jadi luar biasa ya. Ini bisa kita tiru ya. Bisa kita tiru. Mereka yang diuji oleh Allah, yang menurut Nabi Muhammad ujian kepada para nabi itu ujiannya jauh lebih berat dibandingkan kepada manusia-manusia biasa seperti kita ini. Tapi mereka tetap menurut Allah tadi di Quran surat 21 ayat 90 tadi,
bahwa mereka tetap mendekat kepada Allah. Mereka tetap bersegera melakukan kebaikan. Disuruh apa? Mereka segera, ya. Mereka segera. Seperti Nabi Ibrahim yang disuruh menyembelih anaknya, mereka nggak pakai menawar. Dia nggak pakai menawar, langsung begitu saja, langsung dikerjakan, langsung dikerjakan. Dan mereka berdoa, memohon kepada Allah agar solusinya bisa diselesaikan oleh Allah. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita pun di dalam hidup ini tentu punya masalah-masalah yang kita hadapi. Misalnya ekonomi kurang lancar, karena memang sekarang ini ekonomi agak berat secara umum, maka bisa jadi kita juga mengalami hal yang sama. Bisa jadi kita diuji oleh Allah melalui sakit misalnya, atau melalui anak-anak ya, dan lain sebagainya ya. Banyak sekali ujian yang kita hadapi sesuai yang apa? Menurut Allah kita itu kuatnya yang mana gitu. Jadi jangan khawatir kalau kita diuji oleh Allah, itu Allah sudah memilihkan ujian bagi kita yang kita akan mampu untuk menghadapinya. Maka kita pun harus segera mendekat kepada Allah, tetap mendekat kepada Allah, dan kita bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, semampu kita. Lalu kita juga berdoa, memohon kepada Allah dengan berharap kepada Allah dan dengan rasa cemas. Cemas itu khawatir tidak ditolong oleh Allah. Siapa yang bisa menolong kita kalau bukan Allah? Tidak ada yang bisa menolong kita kalau bukan Allah. Sedangkan manusia, bos-bos kita itu hanya apa? Hanya perantara saja, hanya perantara. Semuanya digerakkan oleh Allah. Semuanya digerakkan oleh Allah. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan untuk bisa mendekat kepada Allah, untuk bisa agar persoalan-persoalan yang kita hadapi itu kita dapatkan solusi yang terbaik. Maka hasil ngaji yang sudah kita dapatkan itu bisa kita amalkan ya, kita bisa amalkan. Yang pertama misalnya apa? Beristighfar ya. Beristighfar dan bertaubat ya. Mungkin kita sudah beristighfar setiap hari ya. Mungkin ya. Nah, kalau kita sudah beristighfar setiap hari, berarti kita tingkatkan kualitas istighfar kita ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan itu apa? Kita harus beristighfar atas istighfar yang kita lakukan gitu. Kita harus beristighfar atas istighfar yang kita lakukan. Mengapa? Karena istighfar yang kita lakukan bisa saja apa? Angin lalu gitu. Sambil nonton TV kita beristighfar gitu. Sehingga apa? Hati kita enggak ikut beristighfar ya. Hati kita enggak ikut beristighfar, hanya di mulut. Hati kita tetap aja tidak ada istighfar, tidak ada penyesalan. Maka mari kita perbaiki istighfar kita, kualitasnya. Hati kita ikutkan kalau kita beristighfar. Kita bertaubat kepada Allah. Di Al-Quran surat Al-Anfal ayat 33 di bagian akhir itu, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan mengazab mereka sedangkan apabila mereka meminta ampun. Ini jaminannya Allah ya. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, Allah tidak akan mengazab ya. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Maka penting sekali bagi kita untuk beristighfar. Agar apa? Agar kita enggak diazab oleh Allah. Agar kita dikasih kekuatan oleh Allah di dalam menghadapi ujian-ujian dari Allah. Teruslah beristighfar. Kita ingat apa yang pernah kita lakukan, kejelekan-kejelekan yang pernah kita lakukan, kita istighfari. Kita minta ampun di dalam hati yang banyak, sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya.
tanpa diketahui orang lain. Karena apa? Karena kita beristighfarnya di dalam hati, beristighfar dalam hati. Lalu yang kedua yang bisa kita lakukan agar solusi dari persoalan hidup kita ini bisa terselesaikan dengan sebaik-baiknya, yaitu bangun malam, ya. Bangun malam. Di sepertiga malam terakhir kita bangun. Insya Allah ini sering kita sampaikan. Tapi kita pun, saya pribadi itu untuk bisa istiqomah bangun malam paling lambat jam 3 misalnya, itu sangat sulit, ya, sangat sulit. Karena apa? Karena bisa jadi tidurnya terlalu malam, karena nonton TV, karena pekerjaan yang sangat banyak, atau sekedar ngobrol gitu, dan lain sebagainya, ya. Banyak permasalahan-permasalahannya. Maka karena tidurnya terlalu malam, kita bangunnya juga agak sulit. Atau makanan-makanan yang kita makan setelah sholat isya itu terlalu berat, ya, terlalu berat. Kita makannya terlalu kenyang. Setelah sholat isya itu kita usahakan tidak makan yang goreng-gorengan, karena yang goreng-goreng itu pasti merasa berat, ya. Pencernaan kita itu sulit nanti, ya, mencernanya. Jadi usahakan makan kita yang terakhir itu setelah sholat isya itu sudah berakhir, sehingga apa, kita bisa bangun malam dengan mudah. Dan jangan lupa sebelum tidur kita memohon, minta pertolongan kepada Allah agar bisa bangun malam. Jadi di samping kita berdoa mau tidur, kita juga berdoa agar Allah menolong kita bisa bangun malam. Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 1145, Muslim nomor 1261, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, saya baca artinya, Allah Tuhan kita tabarakallahu taala turun setiap malam ke langit dunia. Insyaallah hafal, ya. Bapak Ibu, saudara-saudara hafal dengan hadis ini. Jadi Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Kira-kira jam 2, jam 3, setengah 3 gitu, ya. Itu Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman kepada kita. Ini hadis qudsi, ya. Hadis firman Allah yang tidak ada di Al-Quran, dicatat dalam kitab hadis. Maka Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka akan aku kabulkan. Allah tidak pernah ingkar janji. Tinggal kita mengamalkannya. Lalu tugas kita selanjutnya apa? Meyakini janjinya Allah ini, ya. Dan untuk yakin itu butuh latihan, ya. Sangat sulit bagi kita untuk yakin kalau kita tidak melatih diri bahwa Allah pasti mengabulkan doa-doa kita. Keyakinan seperti itu yang perlu kita munculkan. Lalu yang kedua, Allah berfirman, siapa yang meminta kepadaku, di sini Allah, maka aku beri dia. Jadi kalau Allah sudah bilang gitu, kenapa kita tidak meminta kepada Allah? Di hadis yang lain dikatakan apa? Allah semakin diminta terus menerus, Allah semakin senang. Maka mari kita minta terus menerus. Apapun keperluan kita, sekecil apapun, itu mintanya kepada Allah. Seperti yang pernah saya sampaikan pekan yang lalu, bahwa Nabi itu menyuruh kita meminta kepada Allah walaupun kita itu hanya butuh tali sandal. Itu menunjukkan apa? Walaupun permintaan kita itu remeh, itu mintanya kepada Allah. Nanti Allah yang menggerakkan hati-hati manusia. Hatinya manusia itu digerakkan Allah untuk apa? Untuk mengabulkan permohonan-permohonan kita itu. Misalnya apa? Rezeki kita melalui bos kita. Nanti Allah yang menggerakkan hati bos kita, misalnya untuk menaikkan penghasilan kita.
dan lain sebagainya. Jadi kita mintanya kepada Allah. Lalu yang ketiga, siapa yang memohon ampun kepadaku, maka aku ampuni. Maka aku ampuni, itu katanya Allah. Maka mari kita manfaatkan ya, kita betul-betul ingat terus ini hadis ini. Wah, kalau kita bangun malam kita ingat hadis ini. Kalau perlu kita tagih kepada Allah. Ya Allah, Engkau bilang begitu, seolah-olah kita berdialog langsung dengan Allah. Jangan merasa Allah itu jauh gitu ya. Jauh, jangan merasa Allah itu jauh. Allah itu sangat dekat ya. Dikatakan oleh Allah bahwa apa? Lebih dekat dibandingkan tulang leher kita ini, urat leher kita ini. Sangat-sangat dekat Allah itu. Sangat dekat ya. Sangat dekat. Maka apa? Kita seolah-olah berdialog dengan Allah. Ya Allah, Engkau bilang bahwa kalau malam ini, kalau waktu-waktu seperti ini, orang-orang itu berdoa, pasti Engkau kabulkan. Maka sekarang aku berdoa gitu. Jadi seolah-olah berdialog dengan Allah. Jangan hanya berdoa tanpa tahu artinya ya. Tanpa tahu, berdoa terus itu ya. Berdoa terus. Jadi berdoa itu yang bagus, seolah-olah berdialog dengan Allah. Seolah-olah berbicara itu dengan Allah. Jadi kita sampaikan keinginan-keinginan kita kepada Allah di sepertiga malam yang terakhir. Itu antara lain waktu yang mustajab, yang doa-doa kita dikabulkan. Mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita coba berlatih terus, belajar terus, dan meminta bantuan, meminta pertolongan terus kepada Allah agar kita bisa bangun malam. Kita bangun malam tanpa merasa sudah bisa, tanpa merasa sudah bisa. Untuk apa kita bangun malam? Untuk sholat tahajud. Untuk sholat tahajud 2 rakaat sampai 8 rakaat, 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat atau 8 rakaat, atau ditambah lagi dengan apa? Witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Dan yang witir ini kalau Abu Bakar melakukannya sebelum tidur, sebelum tidur. Maka oleh Nabi dipuji, Abu Bakar ini adalah orang yang sangat berhati-hati ya. Kenapa Abu Bakar itu melakukannya sebelum tidur? Karena kuat. Abu Bakar merasa khawatir tidak bisa bangun malam. Tidak bisa bangun malam. Dan mereka menganggap, para sahabat menganggap sholat witir ini sangat penting, sangat penting. Maka mereka melakukannya, Abu Bakar melakukannya sebelum tidur. Tapi Umar bin Khattab melakukannya setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur. Atas apa yang dilakukan Umar ini, Nabi memujinya. Umar ini adalah orang yang sangat kuat gitu. Orang yang sangat kuat, yaitu apa? Selalu bangun malam. Selalu bangun malam untuk sholat witir paling tidak itu, untuk sholat witir. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ini menunjukkan apa? Kita itu seharusnya tidak meninggalkan sholat witir. Sholat witir baik kita lakukan sebelum tidur maupun kita lakukan setelah bangun tidur. Lalu kita membaca Al-Quran dengan tartil, ya, dengan tartil. Tidak perlu cepet-cepetan ingin hatam. Kita baca dengan tartil. Kalau bisa dengan terjemahnya, ya, dengan terjemahnya. Lalu kita berdoa. Nah, berdoa di situ untuk kepentingan diri dan keluarga, untuk rezeki kita, untuk kesehatan, untuk anak-anak, agar anak kita itu jadi soleh solehah. Ya. Sukses dunia dan akhirat itu kita doakan, kita doakan. Lalu untuk apa? Untuk akhir hidup kita, agar kita itu mati husnul khotimah. Sukses yang paling besar itu apabila kita itu mati husnul khotimah. Mati husnul khotimah. Lalu selamat dari siksa kubur. Kita itu tidak mungkin kuat ya kalau disiksa di dalam kubur. Tidak mungkin kuat. Maka apa? Kita itu minta apa? Minta agar selamat dari siksa kubur, agar selamat dari siksa kubur. Mudah urusannya di padang mahsyar. Kalau harus dihisab, hisabnya yang ringan, ya, hisabnya yang ringan. Kalau bisa itu tanpa hisab, ya, tanpa hisab.
tanpa hisab. Karena apa? Hisab di padang mahsyar itu sungguh sangat mengerikan, sangat mengerikan. Dan selamat dari siksa api neraka. Masuk neraka 1 menit saja pasti tidak kuat kita, pasti tidak kuat. Jangan bilang alah sebentar paling gitu. Jangan bilang seperti itu. Karena apa? Karena pasti kita nggak kuat. Maka kita minta itu selamat dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, selamat dari siksa api neraka, dan langsung surga. Bukan karena kehebatan amal ibadah kita, tapi karena apa? Karena ampunan Allah dan kasih sayang Allah. Bagus juga kalau kita meniru doanya salah satu ulama itu, ya Allah, saya tidak pantas masuk surgamu. Kenapa dia merasa tidak pantas? Karena merasa apa? Banyak dosa. Tapi beliau melanjutkan, tapi ya Allah, saya tidak kuat kalau harus masuk neraka. Maka masukkanlah saya langsung ke surgamu karena kasih sayangmu, karena ampunanmu. Jadi karena kasih sayangnya Allah, karena ampunannya Allah, bukan karena kehebatan amal ibadah kita. Amal ibadah kita itu kalau ditukar dengan ini loh, dengan nikmat mata, dengan nikmat penglihatan kita ini sudah nggak cukup ya. Itu salah satu hadis yang menyampaikan seperti itu. Ada seseorang yang beribadah 400 tahun, dia akan merasa sudah akan masuk surga. Tapi Allah langsung bilang apa? Seret orang itu ke neraka. Karena apa? Karena amal ibadah yang dilakukan selama 400 tahun tidak cukup untuk menukar nikmat dari salah satu mata yang diberikan Allah. Jadi apa yang kita lakukan ini enggak cukup kalau ditukar dengan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Maka penting sekali kita mengaku kepada Allah bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, bahwa kita ini minta surga itu karena apa? Karena kasih sayang Allah, karena ampunannya Allah, karena ampunannya Allah. Kita beribadah ini ya memang karena apa? Karena harus mensyukuri semua nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Harus mensyukuri. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga jangan lupa berdoa di saat tahajud itu untuk kepentingan lingkungan dan masyarakat kita ya. Lingkungan dan masyarakat kita, tetangga kita, sesama jamaah masjid dan lain sebagainya. Kita doakan juga ya, kita berdoa juga. Sekarang itu kita juga berdoa bagi mereka yang berkorban dan bagi mereka yang mau cawe-cawe ya, yang mau apa? Yang mau membantu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Kita doakan mereka agar apa? Agar mereka selamat. Bayangkan mereka itu kalau sedang memegang pisau, memegang ini dan sebagainya gitu ya. Dan lain sebagainya, mudah-mudahan tidak ada emosional dan lain sebagainya. Bayangkan kalau panitia yang pegang pisau itu emosional gitu. Kalau ada yang emosional luar biasa, maka kita perlu berdoa ya. Jangan merasa akan aman terus. Kita terus meminta kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Dan yang ketiga, ibu bapak, yang bisa kita lakukan, yang pertama tadi istighfar, bertaubat, yang kedua tahajud, bangun malam, yang ketiga berkorban. Ibadah kurban ini adalah ibadah yang paling tua ya. Ibadah yang paling tua. Mulai Nabi Adam, kita tahu 2 putra Nabi Adam itu disuruh berkorban oleh Allah. Qabil dan Habil itu berkorban. Qabil berkorban dari hasil pertaniannya yang jelek, lalu Habil berkorban dari hasil peternakannya yang bagus. Maka yang diterima adalah korbannya Habil. Itu kan merupakan perlambang bahwa nanti yang disyariatkan oleh Allah untuk dijadikan korban itu adalah hewan, adalah hewan. Andaikan yang diterima korbannya Qabil dari hasil pertanian, maka sekarang ini kita mungkin disuruh berkorban dari hasil pertanian, dari hasil pertanian. Jadi merupakan apa? Ibadah yang paling tua, Dan
harus kita akui berkorban ini ibadah yang cukup sulit ya. Cukup sulit untuk kita amalkan. Mengapa? Karena mengeluarkan uang ya. Karena mengeluarkan uang. Ibadah haji itu cukup sulit ya. Kenapa? Karena mengeluarkan uang. Berumroh itu sulit karena mengeluarkan uang. Zakat itu sulit karena mengeluarkan uang. Kalau sholat enggak mengeluarkan uang gitu. Sholat, puasa enggak mengeluarkan uang. Haji, umroh, kurban, zakat, sedekah, yang mengeluarkan uang itu loh. Itu sangat sulit untuk kita lakukan, harus kita akui itu. Kenapa? Karena ada godaan dari nafsu kita dan juga godaan dari syaitan. Jadi dua penggodanya, nafsu dan syaitan, dan itu seirama ya, seirama. Kita itu takut miskin dan syaitan menggoda kita dari kemiskinan ya, dari kemiskinan. Nah ini di Quran surat Al-Baqarah ayat ke-268. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kikir, berbuat bakhil ya. Nah, kita sendiri takut miskin ya, takut miskin oleh syaitan digoda ya toh. Nanti kalau kamu berkorban, kamu akan miskin, kamu akan kekurangan, kamu nggak bisa bayar SPP anakmu, kamu nggak bisa bayar kos anakmu, kamu nggak bisa bayar kontrak rumahmu, dan lain sebagainya. Kita digoda terus seperti itu oleh apa? Oleh iblis, oleh syaitan. Itu dibisikkan terus dalam hati kita. Maka apa? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, kalau ada sesuatu di situ, kita lontari dengan lontar jumroh, ya toh, lontar jumroh. Nabi Ibrahim pun waktu mau menjembelih Ismail kan dikatakan seperti itu. Ibrahim gendeng, ya toh. Oh, enggak, dia lama enggak punya anak, setelah punya anak disuruh sembelih, gendeng, ya toh. Maka apa? Ada bisikan seperti itu. Nabi Ibrahim ambil kerikil langsung apa? Dilempar. Kita pun seperti itu. Di hati kita ini loh, kalau ada godaan dari syaitan seperti itu, kita lontari jumlah kita ini, hati-hati kita ini loh. Oh, itu syaitan ini. Jadi seperti itu. Malah apa? Kita tantang sekalian, kita kurban yang banyak gitu. Jadi seperti itu. Minta tolong kepada Allah agar apa? Agar kita beres dari urusan godaan nafsu dan syaitan ini. Lalu lanjutan ayatnya, wallahu ya'idukum maghfiratum minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Sedang Allah menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia, dan Allah maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Jadi syaitan menghendaki kita itu kikir, sedangkan Allah memberikan apa? Karunia yang luas kepada kita. Jadi jangan khawatir kalau kita itu berkorban terus Allah itu akan membuat kita miskin, enggak mungkin. Tidak ada ceritanya. Karena apa? Karena orang yang berkorban itu menunjukkan dia bertakwa. Orang yang bertakwa itu pasti diberi jalan keluar dan pasti diberi rezeki dari tempat yang tak terduga. Pasti itu janjinya Allah, Jangan pernah kita ragu dengan janjinya Allah itu. Itu tugas kita, yaitu apa? Membuat kita itu yakin sekali bahwa Allah pasti menepati janjinya, Alhamdulillah untuk menepis tadi itu loh, godaan syaitan, godaan ini nafsu kita di Masjid Al-Muhajirin diadakan apa? Tabungan kurban itu kan dalam rangka apa? Agar kita tidak merasa berat ya. Kemarin itu ada satu keluarga yang menabung satu bulan 300 ribu. Dia nabungnya mulai bulan Juli ya. Sekarang bulan Juni dia nabung cuma 250. Sudah lunas ya, 300 tiap bulan. Bulan ini nabung 250 lunas ya. Maka enggak berat jadinya. Enggak berat.
Tapi kalau kita keluarkan sekarang langsung 3.250.000, kadang ada apa? Di hati kita itu ada, waduh, banyak itu. Lalu oleh iblis jangan, gitu. Oleh iblis jangan, gitu. Nanti kamu banyak kebutuhan dan lain sebagainya. Alhamdulillah di Masjid Al-Muhajirin ada gerakan tabungan kurban, sehingga apa? Semakin tahun semakin baik, semakin banyak. Dimulai di Masjid Al-Muhajirin kan 2 ekor sapi yang disembelih. Satu ekor itu tabungannya seorang ibu di RT 41, sekarang sudah almarhum. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan menerima amal baik beliau. Dan yang satu sapi tabungan ya, ini yang apa? Urunan 7 orang ya. Urunan 7 orang. Lalu meningkat sampai tahun lalu itu ada 9 ekor sapi. Jadi alhamdulillah semakin banyak dan kesadaran untuk berkorban dari jamaah Masjid Al-Muhajirin ini semakin baik. Alhamdulillah berkat pertolongan Allah. Nah, kalau kita berkorban itu berarti kita sudah diselamatkan Allah dari kebakhilan. Di Quran surat Al-Hasyr ayat ke-9 bagian akhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang diselamatkan dari kekikiran, dari kebakhilan. Jadi kalau kita ini enggak bakhil, enggak kikir, dermawan, berarti kita diselamatkan Allah. Menurut ayat ini, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bukan orang yang bakhil yang beruntung itu. Bukan orang yang bakhil, tapi orang yang dermawan, orang yang berdermawan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka perhatikan janjinya Allah di Quran surat Saba ayat 34 ayat 39. Allah berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Dan barang apa saja yang kamu infakkan, yang kamu belanjakan untuk berkorban misalnya, salah satunya, maka Allah yang akan menggantinya. Nah, ini janjinya Allah lagi. Apa saja yang kita infakkan, yang salah satunya untuk berkorban besok, Allah yang akan menggantinya. Di Al-Quran ini, Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Allah lah yang memberi rezeki pada kita, rezeki yang sangat baik, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menolong kita, memudahkan bagi kita untuk bisa berkorban setiap tahun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.